Bapak Ibu nanti bisa melihat laman resmi dari PPG itu adalah ppg.kemdikbud.go.id, ya. Karena banyak sekali laman-laman sekarang ini, ya, yang kadang-kadang kita juga bahkan konten YouTube sudah keluar, surat edaran belum ada, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang ada informasi-informasi yang memang belum sepenuhnya utuh dan benar, itu sudah viral bahkan di YouTube dan di TikTok itu sudah banyak. Ya, untuk itu kami menyampaikan Bapak Ibu, silahkan cari kanal-kanal resmi, ya, laman-laman resmi yang untuk mendapatkan informasi. Ini adalah dari berbagai status kepegawaian. Yang pertama, CPNS dan PNS itu ada 186.458. Kemudian ada yang berstatus sebagai P3K itu 166.616. Kemudian guru tetap yayasan 192.400. Kemudian honor daerah tingkat 1 58.000. Kemudian honor daerah tingkat 2 133.000. Nah, ini yang menjadi status kepegawaian yang diambil dalam Dapodik per 30 Januari 2022. Nah, kemudian ini adalah lini masa seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, kemarin ada penundaan Bapak Ibu yang mestinya tanggal 10 kita peserta sudah bisa mendaftar dan kami di LPMP sudah bisa melakukan verifikasi dan validasi karena ada beberapa perubahan di dalam kebijakan dan tabel linearitas sehingga kita mundur 2 hari, 2 kali 24 jam. Nah, ini jadwalnya sudah kita sesuaikan, ya. Sudah kita sesuaikan. Jadi mulai hari ini insya Allah sudah dibuka pendaftaran dan pengiriman bekas administrasi oleh para guru. Itu sampai nanti tanggal 25 Februari diberi kesempatan untuk mendaftar dan mengirimkan berkas, ya. Nanti seperti apa proses pendaftaran pengiriman berkasnya, Abang Endra dan Abang Tio nanti akan menjelaskan bagaimana proses teknisnya, ya. Dan kemudian di rentang waktu tanggal 12 sampai 27 Februari itu diberi kesempatan bagi guru-guru kita yang statusnya tolak perbaikan itu untuk memperbaiki berkas administrasinya seperti itu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, tolong dicek, ya. Jangan setelah melakukan pendaftaran kemudian ditinggal saja, tidak diketahui apa hasilnya. Karena bisa jadi hari ini Bapak melakukan pendaftaran itu sejam atau 2 jam berikutnya atau sehari berikutnya itu sudah dilakukan verifikasi oleh petugas Verval yang menurut informasi ini dilakukan verifikasi dan validasi oleh LPMP. Tapi sampai sekarang kita juga belum menerima surat penugasannya, permintaan penugasan dari GTK. Insya Allah hari Senin itu dijanjikan sudah ada format surat penugasan siapa yang melakukan verifikasi dan validasi. Nah, saat itu diberi waktu sampai tanggal 27 untuk melakukan perbaikan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum nanti statusnya tolak perbaikan, kemudian Bapak Ibu baru mau melakukan perbaikan di tanggal 28 itu sudah nggak bisa lagi karena ditutup tanggal 27 Februari. Seperti itu. Nah, kemudian proses verifikasi dan validasi dan pemeriksaan berkas itu di tanggal 12 Februari sampai tanggal 2 Maret. Ya, sampai tanggal 2 Maret. Ini juga mundur 2 hari, ya. Artinya Bapak Ibu tidak dirugikan, mundur saja tapi panjang rentang waktunya itu sama, ya, tambah 2 hari juga, seperti itu. Nah, kemudian proses verifikasi itu nanti ada 3 notifikasi yang akan didapatkan oleh guru setelah mengajukan. Yang pertama adalah disetujui, yang kedua adalah tolak perbaikan, yang ketiga adalah tolak permanen, di mana yang tolak permanen nanti kalau dianggap nanti ini memang betul-betul tidak memenuhi persyaratan, nanti akan ditolak secara permanen, seperti itu. Dan kemudian pengumuman hasil seleksi itu nanti akan diumumkan pada tanggal 7 Maret, insya Allah, ya. 7 Maret mudah-mudahan ini tidak mundur, ya, tergantung dari proses verifikasi nanti, ya. Kita harapkan 7 Maret ini sudah ada hasil seleksi administrasi dan informasi tahapan selanjutnya, ya. Nah, kemudian bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi itu dapat mengikuti seleksi akademik. Jadi ketika nanti sudah lulus seleksi administrasi, itu mengikuti seleksi akademik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Kalau 2017 lalu kita melakukan 2018 kita melaksanakan seleksi akademik terlebih dahulu, nah, kemudian melakukan seleksi administrasi, ini tidak. Ini semuanya diseleksi administrasi terlebih dahulu, nanti siapa yang lulus baru dilakukan seleksi akademik seperti itu. Kalau dulu istilahnya apa, ya? Pretest.
banyak yang bilang pretest, itulah seleksi administrasi, seleksi akademik. Nah, catatannya, pertama guru yang akan diundang akan mendapatkan notifikasi undangan pendaftaran PPG dalam jabatan 2022 di akun SIM PKB masing-masing. Itu mulai dicek tanggal 12 Februari nanti. Hari ini, ya, insya Allah hari ini sudah mulai dibuka. Ya, hari ini Bapak Ibu nanti tolong kalau masih jam 12 belum dibuka, tidak usah bertanya dulu ya. Karena hari ini itu sampai tanggal 23.59, seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak mundur lagi. Kemudian, catatan berikutnya, linearitas bidang studi PPG yang dipilih berdasarkan prodi atau jurusan S1 yang dimiliki, bukan berdasarkan mapel yang diampuh di sekolah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti bisa melihat laman resmi dari PPG itu adalah ppg.kemdikbud.go.id. Ya. Nah, kemudian ini kalau di Direktorat Dirjen GTK, ini pelaksanaan PPG ini dalam merupakan bagian dari kewenangan dari Pokja PPG dan Jabatan Direktorat PPG. Jadi di Dirjen GTK sekarang sudah ada direktorat yang khusus menangani PPG. Nah, tahapan persiapan dan seleksi administrasi, Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan bahwa calon peserta itu berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan per tanggal 30 Januari 2022. Jadi terpanggil atau tidaknya itu berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan per tanggal 30 Januari. Jadi kalau mudah-mudahan Bapak Ibu masuk dalam tadi yang 12.000 sekian. Nah, berdasarkan data pokok pendidikan. Yang kemudian, calon peserta terdiri dari 2 kategori Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dan kategori kedua adalah guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Ya. Jadi tahun ini ada 2 kategori, guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2015, kemudian ada kebijakan baru, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019. Jadi batasan akhirnya adalah 1 Januari 2019. Kemudian yang ketiga, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN ulang sebanyak 4 kali dan memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi Bapak Ibu yang ini banyak yang bertanya ini, yang UTN belum sampai mengulang 4 kali. Nah, sekarang di tahun 2022 ini diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya, misalnya kalau dulu ada yang keahlian ganda itu ya, yang tidak linear antara S1 dengan bidang studi PLPG-nya. Nah, saat ini di PPG tahun 2022 harus mengikuti seluruh persyaratan di PPG tahun 2022. Artinya tahun ini dia harus linear antara program studi S1-nya dengan bidang studi PPG yang nanti akan diambil. Dan kemudian calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa ya akun SIM PKB-nya masing-masing. Nah, ini sangat penting karena SIM PKB ini dipakai di mana-mana. Bapak Ibu mendaftar guru penggerak menggunakan SIM PKB, sekolah penggerak menggunakan SIM PKB, dan lain-lainnya itu menggunakan SIM PKB semua. Termasuk juga PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan nanti itu menggunakan SIM PKB. Dan kemudian yang poin yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 yang dimiliki serta syarat administrasi lain. Jadi verifikasi dan validasi nanti akan melihat data yang berdasarkan data yang ditarik melalui data Dapodik tadi dengan dokumen yang Bapak Ibu unggah nanti. Seperti itu. Jadi proses verifikasi dilakukan secara online. Ya, Bapak Ibu juga mengirim berkasnya secara online dan nanti akan diverifikasi apakah linear atau tidak berdasarkan dokumen, ijazah, dan lain-lainnya yang sesuai dengan diminta dalam surat edaran. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja persyaratannya Bapak Ibu? Persyaratan peserta adalah guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum, artinya yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Ya, di sini jelas. Artinya ini ada 2 poin di sini. Adalah guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, poin keduanya adalah belum mengikuti program sertifikasi guru. Ya. Dan kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi terdata dalam Dapodik.
Jadi itu kalau tidak terdata dalam Dapodik tentunya tidak akan ketarik datanya pada tanggal 30 Januari 2022 kemarin. Yang ketiga, wajib memiliki NUPTK. Dan kemudian yang keempat, diangkat menjadi guru sebelum diangkat jadi guru paling lambat ini. Sebenarnya ini kesalahan di surat edaran ini paling lambat 1 Januari 2019 ya, 1 Januari 2019. Yang kemudian yang kelima, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier dan pilihan bidang studi PPG yang diikuti ya. Nanti kita akan juga saya semalam sudah mengirimkan surat perubahan jadwal dan tabel linearitasnya kepada teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah memiliki, karena kadang-kadang sesuatu surat edaran dari direktorat itu lebih duluan guru-guru dapat dari kami yang di LPMP seperti itu. Nah, kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi yang bersangkutan aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Kemudian poin ketujuh, berusia setinggi-tingginya 58 tahun, dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi Bapak Ibu, ini harapannya nanti ketika yang bersangkutan usia 58 tahun ini lulus di tahun 2022, yang bersangkutan masih bisa menerima tunjangan profesinya di tahun-tahun berikutnya. Jangan sampai nanti begitu lulus langsung pensiun, kasihan, sehingga dibatasi usianya di usia 58 tahun. Kemudian yang bersangkutan itu harus sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikoterapika, dan zat aditif lainnya atau nafsa, dan berkelakuan baik. Dan 3 persyaratan atau dokumen yang ketiga di terakhir ini nanti Bapak Ibu tidak perlu siapkan dulu ya. Nggak usah repot-repot dulu menyiapkannya. Ini nanti dikumpulkan saat Bapak Ibu sudah lulus seleksi administrasi, sudah lulus seleksi akademik, kemudian Bapak Ibu sudah dipanggil menjadi peserta PPG dalam jabatan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan, baru Bapak Ibu siapkan seperti itu. Karena kalau saya tidak salah, nafsa dan kelakuan baik ini zat jasmani rohani juga ada expire-nya, sehingga nanti ini disiapkan pada saat Bapak Ibu sudah akan memasuki masa perkuliahan. Dan informasinya juga proses pendidikan profesi guru ini berlangsung secara daring, ya, kuliahnya nanti.